حي على الفلاح. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita sedang mengkaji surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan Bani Israel. Kali ini ayat yang akan kita kaji Al-Baqarah ayat ke-63, kemudian dengan Al-Baqarah ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id akhadna mitsaqa wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Ingatlah ketika kami mengadakan mitsak dengan kalian, perjanjian yang kokoh dengan kalian. Wa rafa'na fawqakumut tura, dan kami angkat di atas kalian gunung. Khudhu ma atainakum biquwwatin, peganglah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan teguh, dengan kokoh. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah selalu yang ada padanya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Summa tawallaitum min ba'di dzalika, kemudian kalian berpaling setelah itu. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, seandainya tidak ada kurnia Allah dan rahmatnya pada kalian, lakuntum minal khasirin, tentu kalian termasuk di antara orang-orang yang rugi. Ayat ini akan berbicara tentang Bani Israel yang selalu mereka menolak untuk
melaksanakan apa yang tertuang di dalam kitab, dan mereka berpaling, melanggar setelah mereka berjanji dengan Allah. Memang begitulah sifatnya Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Seperti yang pernah kita kaji pada ayat yang sebelumnya, bahwa Bani Israel itu pernah meminta agar melihat Allah dengan jelas. Itu ada pada Al-Baqarah 55 yang pernah kita kaji dulu. Mereka minta pada Nabi Musa, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan iman kepada kau kecuali melihat Allah dengan jelas. Kemudian permintaan ini adalah permintaan yang mujawazah, melampaui batas. Maka mereka ditimpa petir, fa akhadatkum as-sa'iqah. Lalu mereka pun mati. Setelah mati, Allah membangkitkan mereka kembali, seperti tertuang dalam Al-Baqarah ayat 56, summa basnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian Allah membangkitkan kalian setelah kalian mati agar kalian bersyukur. Namun tetap mereka tidak bersyukur. Mereka diperintah oleh Allah untuk melaksanakan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Namun mereka menolak, dan mereka memandang bahwa perintah itu adalah sangat berat, sehingga mereka tidak mau untuk melaksanakan isinya. Maka Allah Subhanahu wa taala melakukan mitsaq dengan mereka. Mitsaq ini adalah merupakan salah satu penekanan terhadap Bani Israel agar mereka melaksanakan isi dari kitab Taurat. Karena itu yang namanya mitsaq, akdun muakkadun biyaminin wa ahdin. Ini pandangan Ar-Raghib. Mitsaq itu perjanjian, tapi tidak sekedar janji, yaitu akdun muakkad, ikatan yang diperkuat, biyaminin dengan sumpah, wa ahdin dan janji. Bahkan di dalam definisi lain disertai dengan ancaman. Itu namanya adalah mitsaq. Ya. Seperti yang ada di dalam ayat ini. Wa id akhadna mitsaqakum. Ini pada ayat 63. Mitsaq itu adalah ikatan, akdun muakkad, ya. Ikatan yang diperkuat, diperkokoh, biyaminin dengan sumpah, wa ahdin dan janji. Jadi
Bani Israel dilakukan oleh Allah dengan mitsaq, bahkan mitsaqnya juga ada ancaman. Di antara ancamannya, gunung diangkat di atas kepala mereka kalau mereka tidak mau melaksanakan isinya, nanti gunung akan dijatuhkan pada mereka. Ini adalah jenis yang disebut dengan mitsaq, ikatan yang diperkuat disertai dengan janji dan disertai dengan ancaman. Nah, di dalam tafsir Al-Quran Al-Adim Al-Mansub lil Imam At-Tabrani dijelaskan firman Allah yang berbunyi, wa id akhadna mitsaqakum. Ingatlah ketika kami mengadakan mitsaq dengan kalian. Wa rafa'na fawqakumut turo, dan kami mengangkat di atas kalian adalah gunung. Jadi mitsaq itu perjanjian yang disertai dengan ancaman. Di saat mereka berjanji, gunung diangkat, lamun manehana teu nurut, gunung diburageun gitu. Itu adalah mitsaq namanya. Jadi satu perjanjian yang disertai dengan ancaman. Wa id akhadna mitsaqakum ya ma'syaral yahud, wahai bangsa Yahudi, wa rafa'na fawqakumut turo, dan kami angkat di atas kepala kalian adalah tur. Makanya kenapa setelah mitsaq ada kalimat wa rafa'na fawqakumut tur gitu ya. Jadi mitsaq itu tidak sekedar janji gitu ya. Janji, ikatan yang kuat yang disertai dengan sumpah, kemudian disertai dengan janji yang disertai pula dengan ancaman, sehingga ketika mereka melakukan mitsaq maka gunung diangkat gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa satu perjanjian yang sifatnya memaksa, menekan. Kata atur wa huwa al-jabal. Kata tur itu adalah gunung. Jadi tur itu artinya al-jabal. Bisiryaniyah. Tur itu menurut sebagian itu adalah bahasa Siryani. Nah, laisa min lughatin fid dunya illa wahiya fil Qur'an. Tur itu bahasa Siryani, dan sebagian berpandangan tidak ada bahasa di dunia kecuali dia itu ada dalam Quran. Maksudnya bahwa bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang tidak hanya sekedar bahasa Arab menurut sebagian ini, tapi ada juga dari bahasa yang lain. Seperti Tur adalah bahasa Siryani, Musa itu adalah bahasa Ibrani. Mu air, sa kayu. Sehingga Musa adalah kayu yang terapung di atas air. Itu Ibrani. Nah, namun ada pandangan lain, adalah al-khudzaq minal ulama, orang-orang cerdas dari kalangan ulama. Mereka berpandangan la yajuju ayyakuna fil Qur'an
lughah ghairul lughah Arabiyah. Tidak boleh ada di dalam Quran bahasa kecuali bahasa Arab. Kenapa? Karena Allah telah berfirman adalah Qur'anan Arabiyan, Quran yang berbahasa Arab atau bilisanin Arabiyyin, yaitu Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Bagaimana? Sebagian memandang bahwa di dalam Al-Quran ada bahasa lain seperti Syriani dan Ibrani. Tapi ulama-ulama cerdas mengatakan yang ada dalam Al-Quran adalah bahasa Arab, karena Allah sendiri sudah menjelaskan di dalam Al-Quran Az-Zumar ayat 28, Qur'anan Arabiyan. Dalam ilmu bahasa, bahasa itu bisa berasimilasi, bisa bersatu, bisa menyerap, bisa masuk. Nah, kalau sudah digunakan oleh satu dan masuk pada satu bahasa, itu sudah tidak disebut bahasa aslinya lagi, tapi itu disebutnya juga bahasa Arab. Nah, karena itu semacam Musa bisa jadi bahwa asalnya dari bahasa Ibrani, tapi karena sudah menjadi bahasa Arab dan itu pada Quran ada, maka kita tidak mengatakan Musa bahasa Ibrani lagi, tapi Musa adalah bahasa Arab karena sudah bersatu. Di dalam bahasa Sunda pun banyak bahasa yang berasimilasi, bersatu dengan bahasa ibu dan berkembang terus digunakan, dan orang sudah tidak ingat akan bahasa aslinya lagi. Ya. Seperti Ibrahim. Ibrahim itu dari Ibrani, tapi sudah jadi bahasa Arab karena ada dalam Quran, sedangkan Quran adalah berbahasa Arab. Ibrahim itu dari Abun Rahimun, Ibrahim. Dalam bahasa Arab Abun, Rahim kasih sayang. Jadi Ibrahim adalah Abun Rahimun, bapak yang penuh dengan kasih sayang. Ada lagi yang mengatakan Ismail, itu Ibrani. Itu dari kalimat, kalau dalam bahasa Arab, Isma Yail. Ismail. Isma, dengarlah. Yail, wahai Tuhan. Jadi Ismail itu adalah ingin didengar, diperhatikan oleh Tuhan. Isma Yail. Demikian Sawi menjelaskan di dalam kitabnya. Jadi bisa jadi asalnya berasal dari bahasa lain, gitu kan? Apabila sudah digunakan oleh Al-Quran, maka itu adalah berbahasa Arab. Sudah lagi menjadi bahasa Arab. Nah, namun dijelaskan bahwa bahasa yang sejenis tur wa asbahahu dan yang serupanya itu wifaqan waqa'a bainal lughatain, itu kadang bahasa itu ada kesesuaian di antara kedua bahasa.
Seperti waqad wajadna turo fi kalamil Arab. Kita pun juga mendapatkan kata tur itu di dalam bahasa Arab. Artinya di dalam bahasa Syriani ada, kemudian di dalam bahasa Arab juga ada. Seperti di dalam sebuah syair diungkapkan oleh Jarir itu, fa intarsil mal jinnu nasau biha wa in yarsil masahibut tur yanzilu. Di sini ada kalimat sahibut tur. Itu adalah syair yang diungkapkan di dalam bahasa Arab. Karena itu pandangan tadi yang menyatakan bahwa tur bahasa Syriani menurut Imam At-Tabrani secara kebetulan bahasa tur itu ada dalam bahasa Syriani, juga ada di dalam bahasa Arab. Nah, seterusnya bahwa mitsaq itu ada dua. Pertama, hina akhrajahum min sulbi Adam kadzarri. Mitsaq yang pertama ialah ketika Allah mengeluarkan manusia dari sulbi Adam, tulang sumsumnya Nabi Adam, kadzarri bagaikan semut kecil. Kapan itu manusia melakukan mitsaq dengan Allah? Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, ketika manusia berada di dalam rahim. Ini mitsaq ke-1, perjanjian antara Allah dengan manusia di dalam rahim seorang ibu. Ini tertuang di dalam Al-Quran, surat Ali Imran 173. Ini mitsaq pertama. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Allah membuat persaksian atas mereka. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Itu pertanyaan Allah kepada bayi yang ada di dalam rahim. Qalu, maka bayi menjawab, syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Ini mitsaq awal yang disebut dengan mitsaqul fitri, perjanjian fitrah. Karena itu setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Di dalam rahim mereka telah melakukan mitsaq, yaitu mitsaqul fitri. Nah, ketika lahir Allah memberitahukan kepada manusia yang ada di sekelilingnya bahwa bayi ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Fitratullah allati fataron nas 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia dalam fitrahnya. La tabdila li khalqillah, sebaiknya fitrah itu jangan dirubah. Fitrah apa? Fitrah itu tauhid. Setiap orang memiliki fitrah begitu dia lahir untuk menyatakan Tuhan itu satu. Fitratul iman, siap untuk beriman. Fitrah mutahayyi'ah liqubuliddin, fitrah siap menerima Islam sebagai agama. Fitrah as-shalah wal baro'ah, yaitu fitrah dalam keadaan suci dan bersih. Baik itu anak seorang muslim ataupun anak non muslim, semua sama. Mereka melakukan mitsaqul fitri di dalam rahim, lalu mereka lahir
diciptakan dalam keadaan fitrah. Karena itu ketika dalam satu perang Rasulullah mengirim tentara syariah, orang-orang tentara-tentara membunuh orang musyrik juga membunuh anak-anaknya. Sampai berita itu kepada Nabi, oleh Nabi ditegur. Kenapa kalian membunuh anak-anak orang musyrik? Mereka mengatakan karena ibu bapaknya musyrik. Nah, sudah barang tentu berdasarkan keyakinan mereka anaknya juga musyrik. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah kalian lebih baik daripada anak-anak orang musyrik? Bukankah ada ayat Allah yang menyatakan fitratallah allati fataron nasa 'alaiha, bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka fitrah itu sebaiknya jangan diganti. Nah, inilah yang disebut dengan mitsak pertama. Tuh. Jadi setiap orang di dalam rahim gitu ya sudah melakukan mitsakul fitri dengan Allah yang mereka menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Lalu mereka lahir dalam keadaan fitrah, tapi perkembangan berikutnya orang ini sekalipun sudah punya potensi untuk bertauhid, belum tentu akan menyatakan Allah satu, tergantung man yushakiluhu, siapa yang membentuknya. Karena itu ada hadis kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, fa abawahu, ibu bapaknya yang membentuk, sehingga dia bisa saja beragama Yahudi, Majusi, juga Nasrani. Yang kedua, mitsak itu adalah alladzi akhadha alaihim fit Taurat wasairil kutub, yaitu mitsaknya Bani Israel, orang Yahudi yang Allah ikat dengan mereka, yang tertuang di dalam kitab Taurat dan seluruh kitab-kitabnya. Apa mitsaknya? Terhadap orang Yahudi itu. Kalau dalam rahim tadi mitsakna la mitsakul fitri, Allah yang melakukannya. Maka mitsak yang kedua bagi orang Yahudi adalah annallaha ta'ala anjala Taurata, Allah telah menurunkan kitab Taurat. Fa amara Musa wa qaumahu bil amal bi ahkamiha, Allah memerintahkan kepada Musa, fa amara Musa qaumahu, Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya untuk beramal dan melaksanakan hukum-hukum yang ada padanya. Ini mitsaknya. Jadi mitsak Allah terhadap Bani Israel, Allah telah menurunkan kitab Taurat agar mereka melaksanakan isinya, agar melaksanakan hukum-hukum yang ada padanya. Namun, ketika Allah Subhanahu wa taala melaksanakan mitsak dengan mereka, fa abau ayyaqbalu, mereka menolak untuk menerima dan menolak pula untuk melaksanakan. Kenapa? Lil asor wal athqal, karena mereka menentang dan merasa berat pihak yang ada pada kitab itu. Wa kana syari'atuhu tsaqilah, maka syariatnya dipandang berat oleh orang-orang Yahudi karena mereka menolak dan merasa berat untuk menerima apa yang ada di dalam kitab-kitab Taurat.
maka Allah memerintahkan Jibril, lalu Jibril mengangkat gunung sedikit demi sedikit, farafa'ahu fawqa ru'usihim, lalu Jibril mengangkat gunung itu di atas kepala mereka, miqdara qamatir rajuli, seukuran di mana manusia berdiri. Di dalam ilmu usul fikih ada yang disebut dohir, ada yang disebut muawwal. Dohir itu adalah memaknai dengan makna yang asli. Kalau muawwal adalah lafaz yang artinya dipindahkan. Seperti kata wajhun, ini wajah. Wajah kalau diartikan anggota badan yang ada, itu namanya dohir. Ya, misalnya wajah ini seperti pagsilu wujuhakum, cucilah wajahmu, berarti kan wajah ini. Jadi wajah ini diartikan salah satu dari anggota badan yang ada pada badan. Itu namanya dohir, karena mana aslinya itu. Tapi kalau kata wajah itu dipindahkan kepada arti lain, itu namanya takwil. Muawwal dipindahkan. Seperti fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, atau aina matuwallu, kemana saja kamu menghadap, fathamma wajhullah, maka di sana ada wajah Allah. Nah, kalau wajah ini diartikan seperti asli, berarti Allah itu punya wajah. Kalau Allah punya wajah berarti itu berbeda, tentu bertentangan dengan ilmu tauhid bahwa khaliq beda dengan makhluk. Maka kata wajah dipindahkan artinya kepada makna yang lain. Ini namanya takwil. Jadi aina tuwallu, kemana saja kamu menghadap, fathamma wajhullah, kata wajah diartikan zat, bukan diartikan ini. Jadi ada dohir, arti asalnya, ada muawwal. Maka ada teori dalam menerjemahkan. Kita harus mengawali, mendahulukan arti dohir dulu, arti asli dulu. Kalau tidak mungkin diartikan arti yang asli, baru dipindah kepada makna lain. Kalau tidak mungkin. Tuh. Nah, sekarang dalam ayat ini, kalau kita artikan arti dohir, Bani Israel mereka mengadakan mitsaq dengan Allah. Tuh. Lalu Jibril mengangkat gunung, berarti dohirnya betul-betul gunung itu diangkat, kan gitu. Jadi gunung itu diangkat, berada di atas kepala mereka. Tapi tidak mustahil. Ada yang mengartikan tidak seperti itu, tidak arti dohir, tapi ditakwil pada arti lain. Itu seperti di antara mufassir menjelaskannya di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, seperti yang tertuang di dalam surat Al-A'raf ayat 171. Itu tidak dimaknai gunungnya yang diangkat, tapi Allah tajalli, menampakkan sinar pada gunung, lalu gunung itu hancur, awan membumbung di atas, maka mereka melihat awan bagaikan gunung berada di atas kepala mereka.
Jadi kalau tafsir yang ini memberi maknanya bukan gunungnya yang ada di atas, tapi awan yang membungkung di atas yang bagaikan gunung. Karena itu wa idna taqtal jabala fawqahum ka'annahu dhullah wa dhannu annahu waqi'un bihim. Tapi di dalam teori harus mendahulukan arti dohir. Dan banyak para mufassir yang menerjemahkan mengangkat gunung di atas kepala mereka itu dalam arti dohir, betul-betul bahwa gunung itu diangkat dan berada di atas kepala mereka. Saya kira kalau kembali kepada teori, kita dahulukanlah arti dohirnya sesuai dengan bunyinya gitu, sesuai dengan bagaimana ayat itu berbicara, dengan tidak kita memulang-malingkan sok sieun salah melokeun nah gitu. Ikuti saja sesuai dengan bagaimana Allah berfirman di dalam ayat itu. Kalau Allah berfirman dalam ayat itu berarti ketika mereka melakukan mitsaq dengan Allah karena perjanjian ini sangat kokoh dan adanya sanksi, ada ancaman, lalu gunung pun diangkat di atas mereka oleh Jibril gitu. Nah, selanjutnya pandangan Ibnu Abbas, amarallahu jabalan min jibali Palestin fanqatu amin aslihi hatta qoma ala ru'usihim misladzullah. Nah, Ibnu Abbas pun menerjemahkannya dengan arti dohir, seadanya. Allah memerintahkan satu gunung dari antara gunung-gunung yang ada di Palestina, lalu gunung itu lepas dari pangkalnya sehingga berada di atas kepala mereka bagaikan awan yang menaungi mereka. Demikian juga pandangan Atha, rafa'allahu fawqa ru'usihim turo. Allah mengangkat di atas kepala mereka at-tur, gunung. Tidak hanya sekedar gunung, wa ba'atha naran min kibali wujuhim. Allah juga mendatangkan api di arah wajah mereka. Wa atahumul bahrul milhu min khalfihim. Lalu di belakang mereka ada laut yang asin. Kalau mereka tidak menerima, kalau mereka membantah, ketika dihasilkan misak, gampang, gunung tinggal dipurageun, ya gitu ya. Nah, dari depan tinggal disamber kuseuna, di belakang tinggal dilelepkeun ka laut, nah gitu. Ini misak namanya. Jadi perjanjian yang kokoh ya, yang disertai dengan zaman. Selanjutnya dikatakan kepada mereka, khudhu ma atainakum biquwwatin. Ambillah, peganglah apa yang kami berikan kepada kalian dengan betul-betul kuat. Terimalah apa yang kami datangkan kepada kalian dengan penuh semangat dan mengerjakannya dengan tekun fi taatillah, dalam taat kepada Allah. Nah, wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang ada padanya, maksudnya jagalah
dan lakukan apa yang ada padanya. Ingat maksudnya adalah ma fihi minat thawab wal iqab. Ingat yang ada padanya dari pahala dan siksaan. Jika kamu melaksanakan perintah mendapatkan pahala, jika kamu meninggalkan kamu akan mendapatkan iqab. Wadhkuru, ingat, tentu maknanya bukan sekedar ingat hafal, tapi maknanya adalah melakukan dan menjaga. Nah, la'alakum tattaqun ay likaitan ju minal adab fil uqba. La'alakum tattaqun, kita suka menerjemahkannya adalah agar kamu bertakwa. Kalau la'alla ini termasuk huruf taroji, berharap. Ada tamanni, ada taroji. Kalau tamanni, angan-angan yang tidak mungkin tercapai. Kalau taroji adalah keinginan yang mungkin tercapai. Kalau ini termasuk kepada taroji. Bisakah orang itu bertakwa? Bisa. Tuh. Itu namanya adalah taroji. Kalau orang meminta mudah-mudahan turun duit di langit, eta mah tamanni, eta mah angan-angan yang tidak mungkin. Maka Bani Israel ini mereka sebenarnya bisa untuk bertakwa jika mereka berkeinginan untuk melakukan itu. Likaitanju minal adab fil uqba, agar mereka selamat dari siksa akhirat wal halak fid dunya, dan agar mereka selamat dari kebinasaan di dunia. In qabaltumuhu, jika kalian menerimanya. Wa fa'altum ma umirtum bihi, dan jika kamu melakukan apa yang diperintah. Tapi nah, ini yang disebut misak teh, ciri pembeda antara misak dengan janji. Wa illa, nah kalau kamu tidak menerima, tidak melaksanakan apa yang ada padanya, maka wadahtukum bihadal jabali, kamu akan ditimpa dengan gunung ini. Lantaran gunung geus aya dina luhureun, kepala na tinggal muragkeun. Tuh. Wa agraqtukum fil bahri, dan kalau kamu menolak, aku tinggal menenggelamkan kalian saja di laut. Wa ahraqtukum bihadhihin nar, dan kalau kamu juga menolak, tidak melaksanakannya, tinggal kami bakar saja dengan api ini. Jadi perjanjiannya bari takhwif kita. Perjanjian bari disertai dengan keras dan ada ancaman. Nah, falamma ra'au alla mahroba minhu, ketika orang Yahudi melihat tidak ada tempat untuk lari, akhirnya qabilu dzalika wasajadu khaufan, mereka menerima dan mereka sujud karena rasa takut. Nerima weh Bani Israel teh terhadap misak dari Allah terhadap mereka. Wajalu yulahidul jabala, dan mereka mulai
memperhatikan gunung. Gunung lah ya di mana? Di atas gitu. Lutus lantaran gunungnya di atas, dia menerima sujud wahum sujud, dan mereka sujud karena makhafah ayyaqu alaihim, karena takut si gunung itu adalah jatuh pada mereka. Karena itu fasarat, maka jadilah sifat daripada orang Yahudi tidak mereka sujud kecuali ala insafi wujuhihim, di atas wajahnya yang sebelah. Jadi kalau sujud orang Yahudi menurut Imam At-Tabrani, jadi si sujud nate wajah sabelah kahandap gitu kan, wajah anu sabelah deuna kaluhur, lantaran awalna dia ningali gunung gitu kan, sujud bari ningali gunung, sieun katindihan ku gunung gitu. Jadi ngigirnya. Falamma ra'aul jabala, ketika mereka melihat gunung yang ada di atas kepala mereka, lalu mereka berkata kepada Nabi Musa, ya Musa sami'na wa ata'na. Hai Musa, sami'na wa ata'na. Saya turut, saya mendengar dan saya taat. Walaulal jabal ma ata'na. Kalaulah tidak ada gunung yang di atas, saya tidak akan taat. Jadi taat nate karena di siung-siunan. Jadi betapa susahnya gitu ya. Dari ayat ini kita ambil pelajaran gimana supaya Bani Israel di zaman Nabi Musa itu taat dan menerima terhadap kitab Taurat, melaksanakan isinya. Kakarak mereka menerima teh lamun disingsiunan rek di tindihan ku gunung. Baru mereka taat. Nah, As-Su'di memberikan definisi tentang mitsaq nih. Wa id akhadna mitsaqakum, misak itu ialah al-ahdu ats-tsaqilu al-muakkadu bitakhwifi lahum. Bahwa misak itu perjanjian yang kokoh yang diperkuat dengan ancaman terhadap mereka. Kita suka melakukan itu tidak terhadap anak kita. Osok. Budak urang hujanan. Itu kan? Jibrug. Titah mandi hararese. Kan disuruh oleh kita, mandi ka jaman harese kan. Akhirnya kan ada ancaman. Awas mentu mandi tunggus ya. Nah kenapa? Karena akal mereka, anak kecil itu kadang belum mengerti naon manfaatna mandi. Bisa jadi bahwa Bani Israel di zaman Nabi Musa itu mereka tidak mengerti apa manfaat hikmah melaksanakan isi kitab Taurat itu, dan mereka menjaganya. Jadi sehingga kapaksa kudu disingsieunan gitu, seperti budak leutik. Nah itulah yang disebut misak. Maka takhwif bagi mereka birob itur pauqahum, dengan diangkatnya gunung di atas kepala mereka.
khudhu ma atainakum, peganglah dengan kokoh apa yang kami berikan kepada kalian. Apa itu? Minat Taurat, dari kitab Taurat, peganglah. Bikuwah, bijidin wazdihadin, dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan semangat. Wasobrin ala awamirillah, bikuwatin juga bermakna dengan sabar ulet di dalam melaksanakan perintah Allah. Wadhkuru ma fihi, maka maknanya ma fi kitabikum, ingatlah apa yang ada pada kitab kalian, bi antatluhu wa ta'allamuhu, dengan membaca dan mengamalkannya. Ini memberi arti bahwa ya, kita mengingat kitab itu, satu membaca, kedua mengamalkan. Tidak cukup kitab itu dibaca saja tanpa diamalkan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, yaitu adab Allah wa sukhtuhu wa sukhtahu, aw litakuna min ahli taqwa, agar kalian terhindar dari adab dan murka Allah, agar kalian menjadi orang-orang ahli takwa. Nah, kalau sampai pada ayat 63 ya, yang tadi, bahwa Bani Israel itu terhadap Nabi Musa sami'na wa ata'na, karena mereka takhwif. Takhwif itu adanya ancaman itu. Maklum ya, geus ngadarah daging ya, geus jadi karakter, kebiasaan. Akhirnya mereka melanggar lagi gitu. Summa tawallaitum, nah, kemudian kalian berpaling, mimba didzalika, setelah itu, sadajan geus disingsiunan, terus menyatakan sami'na wa ata'na, tapi ternyata summa tawallaitum mimba didzalika, kemudian kamu berpaling setelah itu. Ada tafsiran. Pertama, ada kata summa, lalu diikuti dengan kata mimba didzalika. Summa itu yang suka diartikan kemudian, itu ada jarak panjang, jarak waktu. Lalu ada kalimat mimba didzalika, setelah itu berarti ada waktu. Berarti dengan ayat ini menjelaskan ketaatan Bani Israel terhadap Nabi Musa itu berjalan dulu, berjalan gitu kan. Mereka taat, mereka ikuti, mereka pelajari, mereka berpegang-pegang teguh kepada kitab Taurat. Sesudah beberapa lama mereka berpaling gitu. Jadi tidak begitu sami'na wa ata'na isuk pageto lalu mereka berpaling, tidak begitu. Karena Al-Quran menggunakannya kata summa gitu. Summa beda dengan wa. Kalau wa mah itu bisa berbarengan atau berikutnya. Misalnya jaa Aliun wa Umarun. Jaa Aliun, datang Ali
wa Umarun dan Umar. Bisa si Ali bareng jeung si Umar, bisa heula oge si Ali heula teu lila si Umar datang. Itu kalau wa, kalau wau. Tapi kalau tuma ada jarak. Jaa Aliun itu tuma gitu. Muhammadun, Ali datang, lalu setelah beberapa lama Muhammad datang. Jadi karena itu nampaknya dapat dipahami dari pandangan para mufassir bahwa orang Yahudi Bani Israel setelah mereka menerima terhadap misaknya dari Nabi Musa dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berjalan heula gitu kan, ketaatan mereka terhadap Allah, terhadap Nabi Musa. Setelah itu baru mereka berpaling. Tsumma tawallaitum ay a'radtum mim ba'di dzalika, setelah itu. Karena itu selayak dan pantas mereka mendapatkan a'dhamul uqubah, yaitu siksa yang sangat besar. Namun falaula fadlullahi alaikum, kalaulah tidak ada kurnia Allah kepada kalian wahai Bani Israel, wa rahmatuhu, dan tidak ada rahmat Allah kepada kalian, lakuntum minal khasirin, tentu kalian termasuk daripada orang-orang yang rugi. Ternyata sekalipun mereka berpaling lagi, Allah masih Maha Rahman dan Maha Rahim, memberikan kesempatan kepada mereka. Nah, dengan cara apa? Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika, yaitu a'radtum wa asaitum min ba'di akhdil misak wa raf'il jabal, kalian membantah dan bermaksiat setelah melakukan mitsak dengan Allah dan diangkatnya gunung, tapi ternyata kalian membantah lagi. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuh, bagaimana kurnia Allah dan rahmat Allah kepada mereka, bitakhiril azab ankum, dengan menunda siksa pada mereka. Padahal bisa saja kan begitu mereka berpaling, langsung mereka dimusnahkan oleh Allah, itu bisa saja. Nah, tapi karena kurnia Allah dan rahmatnya, maka bitakhiri adab ankum in lakuntum minal khasirin, tentu kalau kalian langsung disiksa, dimusnahkan, kalian termasuk di antara orang-orang yang rugi. Di bawah pada alinea terakhir ada makna falaula fadlullahi alaikum warahmatuh. Nampaknya ini cukup jelas. Kalaulah tidak ada kurnia Allah dan rahmatnya pada kalian, yakni dengan cara apa Allah memberikan kurnia dan rahmat kepada Bani Israel yang mereka telah berpaling, yaitu membongkar, menyalahi janji misak yang telah dilakukan, maka Allah memberikan kurnia kepada mereka itu bil imhal, ditunda adabnya, ditunda. Wal idraj, adabnya itu ditahap-tahap, jadi sekaligus. Wa takhiril adab ankum, dan adab yang sebenarnya adalah ditunda oleh kalian. Lakuntum lasirtum minal khasirin minal magbunin, sebab kalau langsung oleh Allah diadab, nanti kalian termasuk orang-orang yang rugi. Tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat kepada Allah. Jadi disinilah
Rahman Rahimnya Allah. Sekalipun mereka telah melakukan misak, lalu ada tahwib ya, di atas kepala ada gunung, di depan ada api, di belakang ada laut. Lamun mereka teu narima teh tinggal dikerebekeun atau dibakar atau dipimpa oleh gunung, karena sieun ku gunung akhirnya mereka sami'na wa ata'na, maka sujudnya jadi ngigir gitu. Tapi setelah beberapa lama mereka ingkar lagi. Allah Maha Rahman Rahim, ditunda adabnya, disaeutik-saeutik siksana, diakhirkan adab yang sebenarnya, sebab kalau dimusnahkan seketika mereka termasuk orang yang rugi hidup di dunia, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Itulah kurnia Allah terhadap hambanya, sekalipun hamba yang begitu keras gitu ya, rubah lagi, ingkar lagi, tetap Allah memberikan kurnia dan rahmatnya kepada manusia. Ibu dan bapak, itulah tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-63, kemudian ayat ke-64. Nanti pada ayat yang ke-65 kita pun juga akan membaca bagaimana pula mereka tetap ingkar janji terhadap apa yang telah ditetapkan. Terima kasih. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي